Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi yang bertemakan pendekatan STEM dan kooperatif dalam pembelajaran biologi. Kami kelompok 4 beranggotakan Atika Erviana, Laila Maula Hasanah, Wildan Solikan Amin, dan saya sendiri Zahra Firdaus. Selamat menyaksikan. Yang pertama, latar belakang buatan makalah kami. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut sebagai iptek saat ini menjadi kunci yang penting dalam menghadapi tantangan di masa depan. Karena kita ketahui sendiri bahwa sekarang sudah tidak ada orang yang tidak punya gadget. Lalu pengembangan iptek juga sangat maju. Tidak terkecuali pada bidang IPA atau ilmu pengetahuan alam yang diharap dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pada kurikulum 2013 mensyaratkan bahwa siswa harus terlibat langsung dalam proses belajar, membuat contoh kasus, mencari permasalahan dan memecahkannya, observasi masalah, serta mampu menampilkan hasil belajar yang terbaik dengan cara mengkomunikasikan dengan orang lain atau berdiskusi. Pembelajarannya berkaitan dengan implementasi kurikulum tahun 2013 ini diantaranya yaitu dengan pendekatan STEM dan pendekatan kooperatif. White 2014 menyatakan bahwa pendidikan STEM dapat mendukung keterampilan berpikir kritis yang akan membuat siswa memecahkan masalah secara kreatif sehingga bermanfaat untuk kerja di dunianya nanti. Lalu rumusan masalah pada makalah kami yang pertama, bagaimana pengertian dari pendekatan STEM, tujuan, manfaat, ciri-ciri, konsep pembelajaran, pelaksanaan, dan langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan STEM. Yang kedua, bagaimana pengertian dari pendekatan kooperatif, aspek, tujuan, level, pola instruksi, ciri-ciri, manfaat, dan langkah-langkah pendekatan saintifik. Lalu tujuan pembuatan makalah kami, yang pertama untuk mengetahui pengertian dari pendekatan STEM, tujuan, manfaat, ciri-ciri, konsep pembelajaran, pelaksanaan, dan langkah-langkah pembelajaran pendekatan STEM. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari pendekatan kooperatif, aspek-aspek pada cooperative learning, tujuan, level, pola instruksi, ciri-ciri, manfaat, dan langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan STEM. STEM merupakan akronim dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Istilah STEM pertama kali diluncurkan oleh National Science Foundation di Amerika Serikat pada tahun 1990-an dengan nama SMART. Namun, istilah tersebut kurang disetujui oleh beberapa pihak yang kemudian diubah menjadi tema pergerakan reformasi pendidikan dalam keempat bidang disiplin ilmu tersebut. STEM merupakan pembelajaran baru dalam dunia pendidikan. Beberapa tahun ini, STEM menjadi topik utama diskusi dan perencanaan pembelajaran di Amerika Serikat karena Amerika sendiri berpendapat bahwa daya saing negara tergantung pada program pendidikan yang kuat dalam mempersiapkan para ilmuwan dan insinyur yang inovatif yang akan memberikan inovasi penting untuk ekonomi yang berkembang di era teknologi sekarang. STEM merupakan integrasi antara 4 disiplin ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam pendekatan interdisipliner dan diterapkan berdasarkan konteks dunia nyata dan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran STEM meliputi proses berpikir kritis, analitis, dan kolaborasi, di mana siswa mengintegrasikan proses dan konsep dalam konteks dunia nyata dari ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika untuk mendorong perkembangan keterampilan dan kompetensi untuk kuliah, karir, dan kehidupan di masa mendatang. Tujuan dari pendekatan STEM pada bidang pendidikan yaitu mempersiapkan peserta didik agar bisa bersaing dan siap dalam bekal untuk bekerja sesuai bidang keahliannya. Tujuan utama pembelajaran STEM adalah usaha untuk menunjukkan pengetahuan yang bersifat holistik antara subjek STEM. Tujuan dari pembelajaran menggunakan pendekatan STEM ini cocok diterapkan pada pembelajaran sekolah menengah kejuruan yang subjek dalam pembelajarannya membutuhkan pengetahuan yang kompleks. Pembelajaran STEM sangat mendukung terhadap pembelajaran di abad 21.
Pembelajaran ini bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang nantinya dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran STEM ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan murid dalam inquiry. Yang kedua, melibatkan murid dalam bekerja sama. 3. Murid mengaplikasikan pemahaman STEM. 4. Memberikan peluang kepada murid untuk menjawab. 5. Melibatkan murid mengaplikasikan kemahiran proses. Keenam, memerlukan berbagai jawaban. Dan ketujuh, meningkatkan kepekaan murid. Kemudian, konsep pembelajaran STEM. Terdapat 3 macam pendekatan STEM yang dipraktikkan di beberapa tempat. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi pendekatan silo STEM, pendekatan STEM tertanam, dan pendekatan STEM terintegrasi seperti pada gambar kiri ini. Nah, pada pendekatan STEM silo, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dengan caranya sendiri, melainkan diajarkan mengenai apa yang harus diketahui saja. Pendekatan ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik yang dapat dievaluasi, yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik mempunyai kompetensi dalam menugasi pengetahuan di satu bidang tertentu. Kemudian pendekatan STEM tertanam. Pada pendekatan ini, pengetahuan mengenai domain mata pelajaran diperoleh melalui penekanan pada permasalahan dunia nyata dengan teknik penyelesaian masalah. Akan tetapi, materi kajian tidak masuk dalam evaluasi. Kemudian, pendekatan STEM terintegrasi. Pada pendekatan ini, mata pelajaran tidak diajarkan secara sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi satu sama lain. Integrasi subjek STEM menuntut peserta didik untuk menghubungkan berbagai subjek STEM yang berbeda. Pengintegrasian mata pelajaran dimulai dengan identifikasi masalah yang terjadi di lingkungan peserta didik dengan menggunakan pemikiran tingkat tinggi dan kemampuan pemecahan masalah, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai upaya dari penyelesaian masalah tersebut. Langkah-langkah pembelajaran STEM. Yang pertama, yaitu mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah atau asking question and defining problems. Pada tahap ini, peserta didik dimotivasi untuk melakukan suatu pengamatan terhadap berbagai fenomena yang terjadi. Selanjutnya, peserta didik mencari dan menemukan pertanyaan dari fenomena yang mereka amati dan dimotivasi agar mampu memecahkan masalah yang ada serta mencoba untuk mengklarifikasinya. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menggunakan model atau developing and using models. Setelah melakukan pengamatan dan memperoleh informasi dari berbagai fenomena yang berkaitan dengan sains, peserta didik selanjutnya akan mengembangkan atau menggunakan model atau contoh. Pada tahap ini, peserta didik diminta mampu melihat melalui model ataupun simulasi untuk membantu mengembangkan informasi yang sedang diamati. Selanjutnya yaitu merencanakan dan melaksanakan penyelidikan atau planning and carrying out investigation. Pada tahap ini, peserta didik diminta merencanakan dan melakukan penyelidikan ilmiah untuk memperoleh data. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis melalui tahapan analisis dan menafsirkan data atau analyzing and interpreting data. Pada tahap ini, tentunya data yang telah didapatkan itu kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk kemudian diperoleh makna dari data yang didapatkan. Selanjutnya yaitu menggunakan matematika dan komputasi, using mathematics and computational thinking. Pada tahap ini, peserta didik menggunakan cara berpikir matematika dan pemikiran komputasi untuk membangun simulasi dan menganalisis data. Selanjutnya yaitu membangun penjelasan dan merancang solusi atau constructing explanation and designing thinking. Nah, pada tahap ini, peserta didik mampu membangun penjelasan terkait kegiatan pembelajaran yang sedang dipelajari dan mampu merancang solusi baru untuk masalah yang ditemukan. Selanjutnya yaitu argumentasi dan bukti, engaging in argument from evidence. Nah, pada tahap ini, peserta didik terlibat dalam argumentasi untuk mengklarifikasikan konsep pada pembelajaran yang selanjutnya memberikan solusi terbaik suatu masalah. Argumen ini tentunya harus dibuktikan dengan data yang kuat untuk mempertahankan suatu argumen. Selanjutnya yaitu memperoleh, mengevaluasi, dan mengakomodasi informasi.
atau obtaining evaluation and communication information. Nah, pada tahap ini peserta didik memperoleh suatu informasi dari pembelajaran yang telah dilakukan, selanjutnya dievaluasi dan dikomunikasikan dari hasil penemuan yang telah dilakukan, serta dapat menarik kesimpulannya. Selanjutnya, implementasi STEM dalam pembelajaran. Pada pendekatan STEM, peserta didik dituntut untuk senantiasa aktif di dalam kelas, baik itu secara hands-on activity atau keterampilan maupun hands-on activity atau cara berpikirnya. Nah, penggunaan teknologi dan informasi senantiasa diperlukan dalam pengaplikasiannya, sehingga guru sebagai fasilitator wajib senantiasa mengupdate dan mengupgrade pengetahuan teknologi selain pengetahuan di bidang keahliannya. Pada pendekatan STEM ini terdapat berbeda pada setiap jenjang pendidikannya. Yang pertama, yaitu pada pendidikan usia dini. Implementasi pendekatan STEM hanya sebatas memunculkan dan merangsang rasa keingintahuan peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang proses tersebut. Selanjutnya yaitu pada tingkat sekolah dasar. Pada jenjang ini, pendekatan STEM berfokus pada kegiatan-kegiatan investigasi dan eksplorasi. Peserta didik tentunya terpapar pada hal-hal mendasar tentang pengetahuan STEM dan mengaitkan pengetahuan mereka dengan situasi kehidupan sehari-hari melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Selanjutnya yaitu jenjang sekolah menengah pertama. Nah, pada potensi peserta didik ini sudah mulai digali dengan memberikan pembinaan dan pengembangan kemampuan pada bidang STEM melalui kegiatan analisa isu lokal ataupun global dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sekolah menengah atas. Pada jenjang ini, pendidikan STEM berfokus pada penguatan dan pengayaan kemampuan di bidang STEM melalui kegiatan memaparkan konsep STEM pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu keunggulan pendekatan STEM. Yang pertama, gaya belajar berbasis diskusi. Hal ini dikarenakan yang menjadi tujuan pembelajaran itu siswa. Siswa diharapkan mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui kegiatan diskusi. Yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar bersifat lebih terbuka dan siswa dilatih untuk berani mengemukakan pendapatnya di muka umum, tentunya dengan argumentasi yang tepat disertai dengan bukti yang kuat. Yang ketiga yaitu kelas menjadi wadah berdiskusi beragam topik yang berfokus pada ide, bukan memperoleh informasi secara pasif. Jadi di sini guru tidak hanya memberikan informasi secara pasif, tapi melalui kelas, melalui program diskusi atau kegiatan diskusi, maka siswa diharapkan menemukan topik dan dari topik tersebut diharapkan dapat mengembangkan satu ide atau gagasan. Selanjutnya itu siswa merupakan penggerak diskusi karena pendekatan STEM tentunya yang menjadi topik utama yaitu dari siswa itu sendiri atau student center, bukan teacher center. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan berbasis sains, teknologi, engineering, and math atau STEM. Aplikasi STEM harus diikuti dengan pembelajaran aktif dan berbasis pemecahan masalah sehingga siswa dididik untuk berpikir kritis, analisis, dan fokus pada solusi. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran ini dirancang dengan membuat kelompok-kelompok kecil pada kelas, di mana pada setiap kelompok kecil ini nanti terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran kooperatif akan membuat siswa lebih mudah menemukan serta memahami konsep yang sulit untuk dipahami. Hal ini bisa terjadi apabila mereka dapat saling berdiskusi tentang masalah-masalah tersebut dengan teman-temannya. Model pembelajaran kooperatif ini didasari oleh falsafah Homo homini socius. Ciri-ciri perkembangan dari pembelajaran kooperatif menurut Isjoni tahun 2019 yaitu yang pertama, setiap anggota dalam kelompok memiliki peran. Yang kedua, terjadi hubungan atau interaksi langsung di antara siswa. Yang ketiga, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. Yang keempat, guru akan membantu mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Dan yang terakhir, interaksi guru dengan siswa hanya saat diperlukan saja. Aspek pendekatan dari pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 4 aspek.
Yang pertama yaitu tujuan. Di sini siswa ditempatkan. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran kooperatif. Terdapat banyak sekali manfaat dari pembelajaran kooperatif. Di antaranya, siswa dalam pembelajaran kooperatif akan meraih hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Yang kedua, siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif ini akan memiliki sikap dalam harga diri dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Yang ketiga, siswa menjadi lebih peduli kepada temannya dengan adanya pembelajaran kooperatif dan saling mengerti tentunya. Yang keempat, pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-teman dengan latar belakang yang berbeda. Pembelajaran kooperatif ini dirancang dengan tujuan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan cara berbincang dalam kelompok-kelompok kecil. Model ini juga melatih siswa dalam bertukar pendapat, tanya jawab, dan membina proses penyelesaian masalah dalam suatu kelompok. Sesuai atau melalui pelajaran ini, siswa juga dilatih untuk memaksimalkan kemampuan berpikir dan bersikap dalam proses pembelajaran. Dan dapat dinyatakan bahwa pembelajaran kooperatif ini dapat memberikan hasil yang positif kepada siswa nantinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.